Kaisang dan Bobi memang terlibat dengan kasus pencucian uang yang saat ini lagi diusut di Surabaya. Biar lebih jelasnya lagi, kita sama-sama simak dialog tentang Kejagung yang hari ini menyita aset-aset yang diduga ada campur tangan Bobi dan Kaisang. Buat semuanya, ayo simak videonya baik-baik biar tidak gagal paham. Baru 1 kali diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung, selang 2 jam kemudian jadi... Terima kasih, Mbak Sylvia. Mendengarkan keterangan daripada Direktur Penyidikan, tindakan dari Kejaksaan Agung itu sudah seharusnya demikian. Peran daripada RS dari perbuatan. Di dalam ilmu hukum dikenal adanya mens rea. Di dalam diri RS, 3 hakim. Diawali dari situ. Ada aktus seterusnya. Ada perbuatannya. Sejumlah uang. Kalau kita kaitkan dari awal sampai akhir. Perbuatan ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Antara tersangka-tersangka yang lain. Tersangka RS. Bukan berdiri sendiri. RS dan perbuatan yang lain. Bahkan tadi saya katakan bahwa RS ini bahkan bisa bukan hanya secara bersama-sama, termasuk pelaku utama. Dia menerima kuasa hukum atau yang dari pihak terdakwa. Bukan hanya 3 hakim saja yang mengadili kasus Ronald Tanur ini. Saya berpendapat bahwa penggunaan pandangan saya diawali dengan Perma nomor 1 tahun 2020. Di sana jelas itu diatur mengenai bagaimana hakim ini menjatuhkan pidana berkait-kaitan dengan penegak hukum lainnya ya. Nah, dan perkara ini tidak terungkap itu, tapi terungkap hal-hal menyangkut peraturan mengenai jenjang, sanksi berjenjang juga di Perma ini. Artinya apa? Kalau ada pejabat di sebuah lembaga peradilan ditemukan ya, pelanggaran pidana, tentu tidak berdiri sendiri. Nah, saya memandang bahwa seorang KPN atau ketua pengadilan itu juga berjenjang ke sana. Nah, berjenjang ini ditemukan ternyata yang bersama malah terlibat ya langsung dengan menerima sejumlah uang yang dipaparkan tadi. Nah, sekarang tugas pengadilan membuktikan apakah ketika Jaksa Agung telah menemukan apakah keterkaitan betul uang itu uang dari sumber yang sama dan perkara ini, yaitu membebaskan seorang pelaku pidana sampai dengan pembunuhan, penganiayaan juga didakwakan. Ini menjadi hasil beberapa orang akan terungkap lebih luas lagi. Itu hal yang biasa dan itu wajar karena adanya satu proses berjenjang tadi yang ada pada Perma nomor 1 tahun 2020. Kejagung mengungkapkan nilai suap yang diduga diterima oleh ketua atau mantan ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu 750 juta, Pak Jasman. Mengenai nilainya apakah itu 750 juta atau 21 miliar, itu nanti di dalam perkembangannya akan diperiksa semua, akan ditelisik berapa sesungguhnya uang yang diterima, ya. Dan juga ini bukan masalah uangnya, perbuatan suapnya, bukan jumlah uangnya, perbuatan suap yang dilakukan oleh hakim. Itu yang menjadi pokok perkara dalam kasus ini. Jadi apakah itu nanti kejelian daripada penyidik, mampu nggak penyidik mengungkap bahwa uang itu sebenarnya 21 miliar. Itu nanti akan diteliti di dalam penyidikan. Menurut Anda apakah seharusnya Kejagung memprioritaskan untuk mengungkap terlebih dahulu sumber uang 1T Zarofrikar ini? Untuk menyangkut perkembangan sebuah perkara ini tentunya dimulai dari menyelesaikan dulu hal yang terjadi di tempat itu. Ya tentunya KPN tadi saya katakan memang diatur itu secara berjenjang ikut bertanggung jawab sebagai pimpinan yang langsung dari majelis kepada pimpinan PN. Nah, mungkin akan terkait dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan tinggi nantinya kalau terungkap bahwa memang di PT juga terkait dari manapun. Nah, tadi kalau sampai dengan besar perkaranya
dan tidak langsung terkait dengan tugas peradilan, tentu ini akan berkembangnya berbeda dari mana saja misalnya. Tapi untuk khusus KPN atau Ketua Pengadilan Negeri yang mantan sekarang Direktur Tinggi itu ditemukan sama, dikatakan dia menerima cuma 750, kok ada sekian banyak. Nah, tentu itu pengembangan dari mana saja. Ini tugas dari penyidik yang menemukan perkara ini, yaitu Kejagung. Ini sudah on the right track, saya pikir ya, track yang tepat. Karena memang Perma mengatur seperti itu, berjenjang. Nah, artinya orang-orang siapa terkait. Nah, mengenai besarnya pidana juga diatur di Perma ini. Dengan klasifikasinya terendah 1 miliar itu bisa dihukum sampai sekian lama, itu ada aturannya. Kemudian maksimal yang saya baca di sini di pasal 6 ini ternyata 200 miliar itu batas tertinggi dari Perma ini. Nah, kalau sampai di atas itu sampai triliun ya tentunya itu akan bagaimana pertimbangan nanti untuk pidananya. Tapi selain pidana kan ada berjenjang tadi, pemeriksaan untuk kemana saja yang berkaitan dengan persoalan ini di lembaga peradilan atau pengadilan Surabaya. Berarti Prof. Gayus diselesaikan dulu tindak pidana pokoknya, baru setelah itu ditelusuri lagi apakah ini berhubungan juga dengan kasus-kasus lainnya. Kalau diperiksa bersama-sama boleh, pemilihannya nanti tentu dipisahkan. Kalau waktu yang tepat saat ini ya tentu semua diperiksa. Tinggal alokasi proses di awal yang mana. Kalau saya berpendapat diawali dari terjadinya perkara ini terungkap, terbukti ya bahwa memang ada kejahatan mengenai jabatan pengadilan, yaitu hakim memutus perkara yang tidak wajar untuk sebuah perkara yang berat begini atau pembunuhan, penyiksaan, pembunuhan, diseret dan sebagainya yang kita ikuti beritanya itu mungkin diselesaikan dulu. Tapi kalau memulai penyelesaian boleh saja semua serentak, tapi kemudian nanti pemilihan ke pengadilan tentu satu persatu berdasarkan temuan-temuan dari penyidik nanti dituntut, didakwa dan kemudian dituntut ya, didakwa, dituntut dan kemudian hakim memutus. Hakimnya harus independen. Kalau hakimnya ditemukan menyimpang, pedoman ini mengatur berapa besar urusan yang diselesaikan dan ancaman hukumannya. Nah, Perma ini akan menjadi penting bagi saya untuk mengingatkan ada aturan-aturan berjenjang, besar kecilnya pidana itu sudah diatur di Perma ini, yaitu tahun 2020 MA sudah memandang perlu ada pedoman.